so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Karismawati dengan NIM 2309087030. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai bahaya cyberbullying pada sosial media. Seperti yang kita ketahui bahwa sosial media saat ini tidak hanya digunakan oleh beberapa orang atau orang dewasa saja, tapi digunakan oleh hampir semua orang. Untuk itu, kita harus mengenali bahaya-bahaya yang ada di sosial media, yaitu mengenai cyberbullying. Bullying adalah perilaku yang dilakukan secara berulang, di mana hal ini bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, dan mendominasi orang lain secara emosional, fisik, ataupun mental. Bullying yang terjadi di sosial media atau sering kita sebut dengan cyberbullying ini seperti menyebarkan kebohongan, selain itu mengucilkan orang lain dari grup atau dari game online dan sebagainya, dapat pula mengirimkan sebuah pesan ancaman yang menyebabkan orang lain menjadi ketakutan dan juga menghasut pengguna sosial media lain sehingga orang lain menjadi ikut-ikutan untuk membuli orang tersebut. Dan juga dapat berupa seseorang membuat akun palsu untuk menjelek-jelekan orang lain. Hal-hal tersebut merupakan kejahatan atau sebuah bentuk bully di sosial media atau kita sebut dengan cyberbullying. Tingkat cyberbullying di Indonesia sangat tinggi. Hal ini didukung oleh laporan terbaru DCI yang menunjukkan bahwa tingkat kesopanan netizen Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa netizen Indonesia merupakan netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Melihat tingkat cyberbullying di Indonesia yang begitu tinggi, tentunya kita perlu mengetahui jenis-jenis dari cyberbullying itu apa saja. Berikut penjelasannya. DSLA, yaitu salah satu konsultan hukum perusahaan di Indonesia, menjabarkan perilaku yang bersifat cyberbullying di Indonesia menjadi 6 jenis. Yang pertama, flaming, yakni tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Yang kedua, harassment, yaitu tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, dan sebagainya. Yang ketiga, denigration, yaitu tindakan yang dilakukan sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain. Yang keempat, cyber stalking, yaitu tindakan memata-matai, mengganggu, dan mencemarkan nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Yang kelima yakni impersonation, yaitu tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Lalu yang keenam ada outing, yakni tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Yang perlu menjadi perhatian kita, yakni kita perlu mengetahui situasi seperti apa yang menandakan bahwa kita sedang dibully, apakah kita sedang dibully secara online, lalu bagaimana membedakan lelucon dengan bulian. Yang pertama yakni ketika ada orang lain, terutama di sosial media, baik itu orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal, mengungkapkan sesuatu hal yang sekiranya menyakiti atau menyinggung perasaan kita, maka kita perlu mengungkapkan apa yang kita rasakan, bahwa hal tersebut membuat kita kurang nyaman. Tapi ketika orang tersebut kata-katanya hingga menarik perhatian orang lain sehingga orang lain yang tidak kita kenal ikut mengatakan hal yang sama, maka hal tersebut menandakan bahwa kita sedang dibully. Bagaimana cara menghadapi hal tersebut? Kita perlu menegur. Kita perlu mengungkapkan perasaan yang kita rasakan bahwa kita tidak nyaman dengan perlakuan hal seperti itu. Hal itu dapat menanggulangi terjadinya bully yang dilakukan oleh orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Jadi kita perlu menyuarakan apa yang kita rasakan. Namun,
ketika kita sudah menegur dan mengungkapkan perasaan yang kita rasakan bahwa itu membuat kita tidak nyaman dan orang lain tetap melakukan hal yang sama, maka kita dapat melaporkan orang tersebut. Jika bully tersebut dilakukan secara langsung, kita dapat meminta tolong kepada orang tua, kepada guru, ataupun kepada orang-orang yang berpotensi dapat membantu menanggulangi terjadinya bully tersebut. Lalu ketika bully tersebut dilakukan melalui sosial media atau cyberbullying, maka kita dapat melaporkan akun tersebut. Perlu kita ketahui bahwa dalam setiap sosial media ada layanan untuk melaporkan akun-akun yang sekiranya dapat melakukan bully terhadap kita, dan kita dapat melaporkan akun tersebut sehingga akun tersebut tidak membuli kita lagi. Atau jalan salah satunya yakni dengan memblokir akun tersebut agar tidak dapat melihat aktivitas sosial media kita. Baik bullying yang dilakukan secara langsung ataupun cyberbullying berpotensi memberikan dampak pada korbannya, seperti mental down, rasa takut yang berlebihan, lalu luka fisik juga. Bahkan beberapa berita ke belakang menyebutkan bahwa akibat bullying beberapa orang bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Untuk itu, edukasi mengenai bullying sangat diperlukan, terutama pada anak-anak yang memang belum mampu berpikir secara rasional dan belum mampu berpikir secara jernih. Untuk itu, dalam bersosial media, terutama bagi anak-anak, perlunya pantauan dari orang tua ataupun orang dewasa di sekitarnya. Semua anak yang terpapar oleh cyberbullying dapat menderita, baik itu korban, pelaku, dan orang yang menyaksikan cyberbullying tersebut. Untuk anak yang mengalami cyberbullying umumnya menunjukkan ciri-ciri depresi, memiliki masalah kepercayaan dengan orang lain, tidak diterima oleh rekan-rekan mereka, selalu waspada dan curiga terhadap orang lain, memiliki masalah menyesuaikan diri dengan sekolah, kurang motivasi sehingga sulit fokus dalam mengikuti pembelajaran. Dampak bagi korbannya yaitu dampak pada psikologisnya, mereka mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, bahkan percobaan bunuh diri. Sedangkan dampak untuk sosialnya, mereka cenderung menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Untuk dampak pada kehidupan sekolah, mereka akan mengalami penurunan prestasi akademik, rendahnya tingkat kehadiran, dan juga perilaku bermasalah di sekolah. Sedangkan dampak bagi pelaku yang melakukan cyberbullying, mereka akan cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati, dan dapat dijauhi oleh orang lain. Sedangkan dampak bagi yang menyaksikan, jika cyberbullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka orang yang menyaksikan dapat berasumsi bahwa cyberbullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Bagaimana kita menggunakan sosial media kita? Mengatasi bullying yang terjadi pada diri kita. Ketika bullying tersebut terjadi di lingkungan, maka salah satu caranya kita dapat mengkomunikasikan bullying yang terjadi tersebut kepada orang tua agar meminimalisir terjadinya bullying selanjutnya. Lalu ketika bullying tersebut terjadi di sekolah, maka kita dapat melaporkan bullying tersebut kepada guru agar hal tersebut cepat ditindaklanjuti. Karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bullying dapat berdampak tidak hanya pada korbannya, namun pada pelaku dan juga pada yang menyaksikan. Untuk itu, menanggulangi bullying yang terjadi sangat diperlukan. Lalu ketika bullying terjadi di sosial media, yakni cyberbullying, maka kita perlu melaporkan akun yang membuli kita, melaporkan kepada pihak aplikasi yang kita gunakan, misalnya pada Instagram ataupun Facebook atau TikTok yang kita gunakan. Karena pada media yang kita gunakan tersebut ada layanan untuk melaporkan orang-orang yang membuli. Atau ketika hal tersebut tetap mengganggu, kita dapat memblokir atau melakukan privacy pada akun sosial milik kita, sehingga hal tersebut akan meminimalisir untuk orang-orang
luar melihat aktivitas akun sosial media kita. Cara untuk menghindari menjadi pelaku cyberbullying, yakni menanamkan rasa empati, yaitu memahami perasaan orang lain. Selanjutnya, menanamkan hati nurani, yaitu mendengarkan suara hati yang membantu untuk melakukan hal yang benar. Selanjutnya, melakukan kontrol diri, yakni berpikir sebelum bertindak. Selain itu juga menanamkan kebaikan hati, yakni menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. Selanjutnya adalah toleransi, yakni menghargai perbedaan yang ada di sekitar. Selanjutnya juga menanamkan rasa keadilan, yaitu memperlakukan orang lain dengan baik, tidak memihak dan adil. Cara menghindarkan diri dari pelaku cyberbullying, yakni yang pertama, tetap bersikap tenang, abaikan, kumpulkan bukti, laporkan, lalu blokir orang yang sekiranya melakukan bullying tersebut. Demikianlah pembahasan kita mengenai cyberbullying. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semua yang menyaksikan, dan semoga hal ini menjadi salah satu edukasi untuk kita semua agar kita lebih bijak dalam menggunakan sosial media dan menghindarkan kita menjadi salah satu pelaku bullying. Ingat, ikuti perkembangan zaman dengan cerdas, gunakan sosial media dengan bijak, hindari saling membuli, perbanyaklah teman tanpa saling menjatuhkan, dan ikuti perkembangan zaman dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.